Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPA Kota Makassar menangani 1.222 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang tahun 2025. Dari keseluruhan kasus tersebut, mayoritas korban merupakan anak-anak, sebanyak 762 kasus atau sekitar 62% melibatkan korban di bawah usia 18 tahun. Sementara 460 kasus lainnya menimpa perempuan dan laki-laki dewasa. Kekerasan terhadap perempuan masih mendominasi. Hampir 70% korban berjenis kelamin perempuan, baik anak maupun dewasa. Rilis data ini dilakukan setelah DPPA Makassar menyelesaikan seluruh tahapan pengumpulan dan pengolahan data hingga akhir Desember tahun 2025. Data tersebut dipaparkan Ita Isdania Anwar di ruang kerjanya lantai 4 Balai Kota Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Senin 5 Januari 2025. Data tersebut disajikan dengan grafik berdasarkan jenis kasus, bentuk kekerasan, kategori, wilayah, hingga modus kekerasan. DPPA Makassar menyoroti bahwa pelaku kekerasan umumnya berasal dari lingkar terdekat korban. Kondisi memperlihatkan bahwa kekerasan kerap terjadi di ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Adapun jenis kekerasan yang paling banyak ditangani sepanjang tahun 2025 adalah kekerasan terhadap anak, sejumlah 516 kasus, KDRT 199 kasus, anak berhadapan hukum 167 kasus, kekerasan terhadap perempuan sejumlah 247 kasus. Fakta ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keselamatan dan masa depan anak masih sangat tinggi, terutama di lingkungan terdekat mereka. Secara wilayah, Kecamatan Tamalate menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi di Kota Makassar. Di sisi lain, meningkatnya angka kasus juga dipandang sebagai indikator bertambahnya keberanian masyarakat untuk melapor. Pemerintah Kota Makassar pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak demi menekankan angka kekerasan di tahun-tahun mendatang. Kekerasan tahun 2025, kalau ancaman 66 kasus, kekerasan 311 kasus, ini modus ya, penculikan 4 kasus, penyekapan 1 kasus, pemalsuan tidak ada, penipuan tidak ada, penyalahgunaan kekuasaan 17 kasus, iming-iming 7 kasus, jerat utang kosong, lainnya kosong. Jadi kita lihat ini jenis yang kami atasi selama tahun 2025. Jadi teman-teman THC kami memang 24 jam kerja. Terus terang luar biasa. Oke. Nah, itu berdasarkan tempat kejadian. Jadi ada juga tempat kejadian ya. Untuk sekolah ini 38 kasus atau 6,2%, tempat kerja sebesar 11,1%, 1,8% ya. Dunia maya 12 kasus atau 1,9%, di kampus 3 kasus atau 0,5%, fasilitas umum 232 kasus atau 37,7%, hotel atau tempat kos 62 kasus atau ini kemana 10,1% ya. Kemudian rumah tangga ini yang terbanyak 258 kasus atau 41,9%. Saudara 8 kasus, suami atau istri 50 kasus, tetangga 63 kasus, pacar atau mantan pacar 91 kasus, hati-hatinya ada pacar barunya, guru 15 kasus, atasan majikan 4 kasus, teman 41 kasus, keluarga 29 kasus, mantan suami atau mantan istri alhamdulillah tidak ada. Kan mantan, rekan kerja 7 kasus, orang tidak dikenal, nah ini 70 kasus, orang lain atau kenalan 4 kasus ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.